sekaligus mantan atlet basket yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, yakni Denny Sumargo, pernah menjalani kehidupan yang penuh kelam. Pria yang akrab dipanggil Densu ini menjelaskan perjuangan hidupnya saat keluar dari lubang hitam. Ia mengaku pernah melakukan kesalahan di masa lalu yang membuat pria berumur 40 tahun ini selalu belajar akan perputaran roda kehidupan yang terjadi. Kendati demikian, Denny Sumargo kerap berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Lantas, faktor apa yang membuat Denny Sumargo berubah menjadi pribadi yang lebih baik, dan siapakah yang membuat Denny Sumargo terdorong untuk menjadi seperti sekarang? Gue tuh pernah mengalami masa-masa yang berliku-liku. Waktu gue muda emang gue bandel, terus juga gue banyak bikin salah. Ya, gue tidak mau membebani orang lain dengan apa yang gue bikin, dan gue terima itu semua. Gue sekarang mungkin ada di titik yang gak kepengen apa-apa sih sebenarnya jadinya. Karena buat gue apa yang gue punya sekarang hidup gue itu udah berkat luar biasa dari Tuhan. Sebenarnya gue sekarang lebih fokus gimana caranya tiap hari itu gue bisa jadi Denny yang lebih baik sih sebenarnya. Kalau profesi apa, gue yakin nih suatu hari nanti masanya akan lewat nih gue. Orang gak akan laku, udah mungkin bisa aja gue kena hujat, kena masalah, dan lain-lain. Ya sekarang yang gue fokus buat diri gue tetap bisa versi lebih baik itu. Gue gak kayak dulu lagi lah, gak ngelakuin suatu hal dengan emosi. Terus gue juga lebih bisa bersikap santai terhadap masalah. Terus juga gue bisa bersikap santai juga terhadap suatu hal yang gue gak suka. Kalau dulu kan gue enggak, bawaannya panasan orang. Nah, gue ngerasa diri gue sekarang lebih bisa santai sih. Itu yang gue syukurin ya. Jadi gue gak ngelihat segala sesuatu jadi masih, kalau ketakutan masih, tapi udah nggak terlalu dominan ngedrive gue. Karena sekarang ketakutan gue tuh udah gue pasrahin semua sama Tuhan. Karena menurut gue begini, gue tuh adalah orang yang banyak bikin salah. Sebelum gue meninggal atau sebelum nanti gue dipanggil sama Tuhan, gue masih dikasih kesempatan nih untuk berbenah, untuk perbaikin nih diri gue. Lebih bagus waktunya gue pakai buat kesana. Kalau di dalam proses itu gue dapat masalah lagi, ya berarti ini emang jalan gue. Jangan lagi gue menyikapi kayak dulu lagi, tapi gue mungkin bisa menyikapi dengan lebih ya pas. Tapi nomor satu itu karena ya gue sering cerita di beberapa kanal YouTube. Pertolongan Tuhan 6 tahun yang lalu sama gue itu banyak sekali merubah gue. Dilengkapin dengan adanya istri, karena buat gue istri gue sekarang jadi penolong buat gue. Dia banyak sekali bantu gue dari banyak sisi, dan buat gue sekarang pribadi jadi suami itu menjadi satu hal yang membanggakan. Kalau dulu buat gue itu nggak membanggakan, kalau sekarang itu jadi suatu hal yang membanggakan karena gue dikasih istri yang ya luar biasa ya maksudnya. Cuma gue nggak mau muluk-muluk, ngasih lihat ke orang kalau gue sama istri gue sesayang apa atau gue sebaik apa. Bucin, iya. Termasuk bucin, gue kalau udah sayang sama orang, gue tuh suka ngasih semuanya. Nah biasanya setelah itu gue kecewanya luar biasa. Cuman mungkin karena tampang gue kayak gini, jadi orang selalu ngelihat sepele. Tapi nggak apa-apa, emang risiko ya. Kan gue nggak bisa milih nih tampang ya. Tapi kelakuan gue emang kurang ajar sih. Seperti ini, gitu. Oh enggak. Gue capek membentuk image diri gue jadi beban. Akhirnya balik ke gue lagi. Sekarang gue berjalan dengan apa adanya. Kalau orang ngelihat gue, wah sombong, ya udah gue sombong. Orang ngelihat gue, wah ini orang nggak baik, nggak apa-apa. Orang ini baik, ya bodo amat juga. Karena gue sekarang nggak mikir bahwa segala sesuatu itu akhirnya jadi beban buat diri gue. Ujian tidak bikin gue terbang, ya kan, hinaan nggak bikin gue tumbang. Gue jalan. Karena gue punya tujuan gue adalah hakikatnya berterima kasih sama pencipta gue. 6 tahun yang lalu gue udah ditolong, hari ini gue diperbaharui. Gila cuy, dulu siapa gue? Dihujat iya, sekarang gue dipuji. Terus gue harus telan tuh pujian bikin gue terbang, ada gue jatuh lagi. Jadi mending gue jalan lempeng, gue jalani hidup gue dengan ya ingat selalu, nah, gue jatuh tak jauh dari pohonnya. Bapaknya begini, anaknya pasti bangke juga.
Iya. Yang penting gue mau ingetin pasti selalu sama anak gue. Lu boleh nakal, lu boleh seburuk-buruknya apa yang orang lain lihat, tapi inget tanggung jawab nak. Di hidup tanggung jawab, karena itu yang dipegang. Kalau misalnya akhirnya lu bikin salah, jangan mundur, hadapin. Kalau nggak mau hadapin, jangan bikin salah. Kan nggak mungkin nggak bikin salah jadi hadapin. Oldies nih gitu. Iya, siap nggak siap ya. Mungkin anak gue nggak suka, mungkin dia benci sama gue. Mungkin aja dia ngerasa gue tuh bukan bapak yang baik buat dia, bisa aja. Tapi biar bagaimanapun, ya bapak harus mengalah, bapak yang harus jadi bapak gitu. Mau gue tekan anak gue, mau gue marahin, mau gue pukul, mau gue kunciin di kamar, mau gue ini, ya kalau itu tidak akan merubah pandangan dia, ya nggak ada gunanya. Malah gue akan